Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 92 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Dalam hidup yang kita jalani, adakah hari demi hari penuh dengan ucapan syukur? Atau kita lebih mudah mengeluh karena melihat situasi yang mengecewakan dan tidak menyenangkan? Betapa terlalu sering kita menilai kebaikan Tuhan itu bila kita ukur dengan sesuatu yang bernilai materi, yang sifatnya sementara, dan yang hanya kelihatan di depan mata. Kita bisa berkata Tuhan itu baik kalau kita dapat bonus, dapat uang, dapat kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan cair, atau apapun yang sifatnya kelihatan di depan mata. Tapi beranikah kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, sekalipun kita belum melihat satupun situasi baik di dalamnya, atau situasi baik terjadi atas kita? Bisakah kita berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik? Firman Tuhan mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita syukuri, yang bisa kita pilih sebagai pernyataan bahwa Tuhan itu baik. Kita mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasihi sampai hari ini. Itu termasuk bukti bahwa Tuhan itu baik. Kita masih bisa bernafas dengan lega, bisa melihat dengan leluasa, bisa berjalan tanpa banyak hambatan. Bahkan saat situasi yang kita alami sepertinya tidak menyenangkan, tetap percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di balik semua itu. Satu kali ada seorang ibu yang sharing. Dia mengalami penundaan gaji. Ibu ini bekerja sebagai asisten rumah tangga pada satu keluarga. Saat itu dia akan pulang kampung karena suasana lebaran. Beberapa hari sebelum lebaran, gajinya belum terbayarkan. Bahkan kalau tidak salah beliau berkata 3 bulan belum terbayarkan. Waktu itu lebarannya hari Minggu, tapi sampai hari Sabtu belum dibayarkan gajinya. Bahkan majikannya ini susah untuk dihubungi karena tidak ada di rumahnya juga. Ibu ini pun pasrah. Kalaupun tidak bisa pulang, ya sudah. Beliau ada di Bali waktu itu, bekerja di Pulau Bali, di kota, ya di salah satu kota di Pulau Bali. Mau pulang ke Lumajang. Hari Minggu bertepatan dengan hari raya, ya sekitar hari Minggu siang, majikannya bisa dihubungi. Dan akhirnya semua gajinya yang tertunda terbayar. Segera ibu ini pun bersiap diri untuk pulang kampung, mumpung masih sempat. Dia datang ke terminal, mau cari bis malam. Biasanya, meskipun hari lebaran atau hari raya, bis malam tetap ada. Tapi dia heran sekali, kenapa saat itu bis malam kosong atau tidak ada bis sama sekali di terminal. Di tengah rasa penasaran itu, tiba-tiba adiknya menelpon, memberi kabar kalau jalan menuju arah ke Banyuwangi, tepatnya di kawasan Gunung Kumitir, mengalami longsor. Oleh karena itu, tidak ada kendaraan satupun yang beralih menuju ke arah sana. Saat itu ibu ini mengerti bahwa ini adalah jawaban Tuhan. Mengapa sepertinya Tuhan tidak mengizinkan dia pulang hari itu? Beliau bersyukur betapa Tuhan itu baik dan menunjukkan kasih-Nya sehingga diloloskan dari bahaya bencana tanah longsor. Hari ini ketika hidup kita seperti mengalami penundaan dan merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak baik. Justru penundaan itu merupakan salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah kita duga. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari taruh tangan kanan di dada kita, sama-sama kita berkata, Tuhan Yesus Engkau baik bagi saya. Sama-sama taruh tangan kanan di dada dan kita berkata, Tuhan Yesus Engkau baik
bagi saya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami betapa kami harus semestinya perlu mengucap syukur hari demi hari Tuhan. Apapun situasi hidup yang kami alami, kami tidak mau berhenti mengucap syukur kepadamu, mengatakan kebaikan-Mu atas setiap kami, bahwa kebaikan-Mu itu bukan semata-mata yang bisa kami ukur dengan hal yang bersifat materi atau yang kelihatan di depan mata, bahwa ada situasi-situasi tertentu yang tidak kami duga. Engkau tetap baik ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sekalipun yang kami alami itu berupa penundaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, kami tahu Tuhan, Engkau tetap baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Ampuni kalau kami seringkali mengeluh ketika kami tidak ada hal yang menyenangkan di depan mata kami. Tapi ajar kami untuk tetap bersyukur sekalipun mungkin doa kami belum dijawab hari ini. Mungkin hal yang baik itu belum kelihatan di depan mata. Mungkin segala sesuatu yang kelihatan yang menyenangkan itu masih jauh dari harapan kami. Tapi ajar kami untuk berkata bahwa Engkau tetap baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Dan satu kali kami akan melihat dengan mata iman. Kami akan melihat dengan penuh keharuan. Kami akan melihat dengan kebahagiaan. Bahwa situasi-situasi yang lalu yang sudah kami alami, itu ternyata jalan Tuhan yang merupakan jalan yang sangat baik untuk kami. Ya sudah, Tuhan izinkan untuk kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak kecewa, tidak menyalahkan Tuhan di masa hari-hari yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Kami akan melangkah sepanjang hari ini, berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, yang senantiasa dinyatakan atas anak-anak-Mu mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Salam dari Saudara Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.